Halo teman-teman. Halo. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu media tanam yang cukup terkenal. Namun kebanyakan orang-orang mungkin nggak tahu ya apa tentang media tanam ini, salah satunya yakni pumice atau bisa disebut batu apung. Di Indonesia sebenarnya juga produksi pumice banyak karena masih banyak gunung berapi yang masih aktif. Maka dari itu bisa produksi pumice atau batu apung. Nah, pumice ada berbagai ukuran sih sebenarnya, bukan berbagai jenis, karena pumice ya cuma batu apung satu jenis aja. Namun ada beberapa tempat yang memiliki kandungan yang berbeda. Kenapa? Karena yang satu dari gunung, ledakan dari gunung berapi yang di atas tanah. Ada juga yang ledakan gunung berapi di bawah laut. Jadi ada dua komposisi nanti yang jadi berbeda antara pumice di gunung yang nantinya jatuh ke sungai, yang satunya dari laut, ya pasti jatuhnya nggak jauh-jauh dari pantai ya. Nah, kandungannya sih yang satu jauh lebih pH-nya lebih basah, yang satu pH-nya ke netral, yang pasti ya. Yang kedua juga kandungan mineralnya yang pasti dari laut jauh lebih banyak daripada yang di gunung, dari ledakan gunung berapi yang di atas tanah tadi ya. Ini kebiasaan dari teman-teman juga yang pernah memakai pumice. Biasanya di ukuran 1-2 mili, itu bentuknya seperti ini. Nah, kita kali ini akan membahas tentang pumice yang ukurannya 1-2 mili. Kalian bisa lihat itu seperti ini ukurannya. Nah, biasanya sih ini memang untuk semai guys. Nah, kelebihan untuk pumice yang 1-2 mili ini, selain untuk semai, dia bisa juga jadi topping ya guys ya. Kenapa saya bilang kelebihannya ini? Karena di pumice ini dia memberikan porositas yang bagus pertama ya, jadi cepat kering, lalu cukup di spray aja, nggak perlu sampai banjir penyiramannya. Dan kalau untuk topping, karena juga balik lagi ke porositasnya ya, jadi jauh lebih mudah kering. Nah, kenapa saya bilang cocok banget untuk topping? Banyak, ini juga pakai toppingnya pakai 1-2 mili, topping 1-2 mili, toppingnya 1-2 mili. Nah, untuk kali ini yang ini dengan ini kita nanti akan bahas di topping yang lain. Nah, itu tadi untuk ukuran 1-2 mili ya. Lalu yang dipakai biasanya untuk media tanam atau campuran media tanamnya itu ukuran 3-5 mili. Itu seperti ini. Nah, ini pumice ukuran 3-5 mili. Bentuknya seperti ini. Ini yang saya jual juga ya, ini ya. 3-5 mili. Biasanya ini dipakai untuk campuran media tanam. Dan yang dipakai saya juga 3-5 mili campurannya. Jadi media tanamnya cukup bagus. Kalau kalian merasa bilang pumice nggak bagus, ini buktinya. Ini campuran media 3-5 mili. Lihat bagaimana bisa merekat seperti ini akarnya. Bahkan haworthia juga sama, merekat juga. Crassula juga sama loh. Oh my god, wow,
Nah, untuk yang ini dan ini karena akarnya belum menusuk sampai dalam, jadi saya nggak berani angkat. Nah, kelebihannya apa? Porositasnya sangat tinggi sekali dibandingkan pasir malang. Lalu yang kedua kelebihannya, karena ini nutrisinya memang nol, jadi sangat bagus dan rekomendasi untuk tanaman kaktus dan sukulen, di mana tanaman tersebut juga minim ya, permintaannya minim hara banget. Jadi saya sangat rekomendasi. Yang ketiga juga kelebihannya, dia ini cepet dingin guys. Karena ini kan pumis juga cepet kering, jadi kalau kena angin cepet dingin. Susah juga untuk panas. Tapi kalau terjemur dengan lama, memang cepet panas. Ya memang kaktus dan sukulen kan kalau siang juga butuh matahari yang tinggi, intensitasnya panas juga cukup. Jadi cocok sih menurut saya. Kalau kena matahari dia cukup panas. Saat malam, saat tidak ada matahari sama sekali, dia jadi cepet dingin. Nah, ini 35 mili ya. Nah, terakhir ya mungkin ada yang lebih besar lagi, tapi yang biasa dipakai itu di ukuran 5-8 mili guys. Nah, kegunaannya untuk apa? Langsung seperti ini. Nah, untuk ukuran yang saya punya terakhir, yang besaran lagi sih saya tidak membahas di kaktus dan sukulen karena jarang dipakai di kaktus dan sukulen. Biasanya dipakai untuk media ini ya, media filter untuk kolam atau akuarium yang besar-besar, jadi saya tidak bahas. Nah, ini yang terakhir 5-8 mili. Kegunaannya untuk apa? Biasanya untuk tanaman yang besar-besar, yang diameter sudah di atas 10 cm, kan memakainya pot besar nih. Nah, cara orang-orang mengakali biar media tanamnya juga tidak habis banyak, itu di bawahnya itu sekitar 3-4 cm. Biasanya ditambahin kumis yang ukuran ini guys. Kenapa? Ya sebagai pertama porositasnya juga ya. Lalu dengan ukuran yang besar gini, otomatis volumenya juga akan cukup terpenuhi kan. Dan bisa jadi untuk dasar atau bottom dari pot itu sendiri. Nah, karena volumenya juga cepat terisi, otomatis rongga-rongganya kan juga cukup gede. Nah, itu yang bikin porositasnya nambah guys. Selain juga pumis ini porositasnya juga tinggi. Ya, menurut saya sih recommended banget untuk teman-teman yang punya pot gede-gede banget, diisi pumis yang 5-8 mili dulu, sekitar 2 sampai tergantung tinggi potnya ya, sampai kalau potnya tingginya 10-15 cm ya mungkin 5 cm sendiri pumis seperti ini. Atau dasar mungkin bisa dikasih batu-batu bekas bangunan juga bisa sih, untuk topping volumenya aja, nggak masalah juga sih gitu. Kegunaannya seperti ini. Kelebihannya dari pumis memang seperti yang saya bilang, nutrisinya memang nol, porositasnya cukup tinggi ya dibandingkan pasir malang. Tapi bukan berarti pasir malang dan bahan lainnya juga nggak bisa dipakai. Bisa sih sebenarnya, cuman kalau saya prefernya ke pumis ini. Nah, lanjut kita akan bahas tentang kekurangannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang kumis dari ukuran 1-2 mili yang lembut seperti itu, dan 3-5 mili untuk campuran media tanam, 5 dan 8 mili untuk biasanya dasaran pot atau untuk campuran media tanam juga, tapi di pot yang besar yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, kalau menurut saya nih, kekurangan dari pumis ini yakni faktor harga, dimana yang kalian tahu atau teman-teman tahu harganya sangat mahal. Tapi menurut saya pumis ini termasuk ekonomis loh guys. Kenapa? Karena bisa dicuci pertama, ya kan, didaur ulang, maksudnya dipakai lagi itu bisa setelah dicuci ya. Nah, yang kedua, mungkin karena di tempat-tempat
lainnya, dan juga pengetahuan tentang kumis itu juga nggak ada ya guys ya. Jadi tidak banyak yang menjual kumis. Nah, itu kekurangan yang kedua ya. Jadi mungkin bisa dibilang langka atau memang tidak ada yang menjual kumis ini. Ya, balik lagi karena memang kumis juga tidak diedukasikan bagaimana pemakaiannya, kelebihan kekurangannya apa. Maka di channel ini, di video ini saya akan memberikannya itu. Jadi ya karena memang kelangkaan itu tadi, makanya kumis memiliki kekurangan seperti itu ya guys ya. Nah, yang ketiga, kejelekan kumis itu adalah minim nutrisi dibandingkan dengan pasir malang ya. Pasir malang ada nutrisinya walaupun memang sedikit kadarnya, tapi kumis jauh lebih sedikit daripada pasir malang. Nah, itu juga jadi dua sisi koin ya guys ya. Kenapa saya bilang dua sisi koin? Karena kalau minim nutrisi atau hampir nol nutrisinya, sebagai penghobi dan juga saya kan suka ini ya, eksperimen untuk menjadikan tanaman best perform ya. Nah, maka dari itu kalau cari best perform biasanya juga mencampur trace elemen atau pupuk nutrisi mikro itu dicampur dengan media tanam kalian. Nah, kalau media tanam kalian sudah ada nutrisinya, untuk penambahannya kita juga agak bingung sih. Bukan kita ya, tapi saya sih. Ini saya pengalaman pribadi sih. Saya agak bingung kalau menambahkan itu harus berapa ppm, itu juga bingung. Nah, tapi kalau kumis karena hampir nol ya, hampir nol nutrisinya, saya jadi lebih mudah. Ya nggak tahu sih, ini memang kekurangannya juga, cuman bisa jadi kelebihan juga guys. Nah, kalau kalian nggak ngerti tentang penambahan nutrisi seperti itu ya, jadi ya ini jadi kekurangan guys dibanding pasir malang loh ya. Nah, lalu kalau yang keempat itu kejelekannya, kumis itu ringan banget. Kalau tempatnya banyak anak kecil, tempat tanaman yang kalian tempati ini banyak anak kecil, itu biasanya kalau tersenggol akan langsung tumpah semua guys. Nah, itu jeleknya kumis sih, karena terlalu ringan. Ya mau gimana lagi, cuman ya saya pakai sih memang. Kalau kesenggol memang langsung tumpah semua. Itu nggak enaknya kumis di sana. Lalu yang kelima ya, yang seterusnya lah maksudnya. Kejelekannya itu karena memang medianya ini bagus bagi banyak tanaman, ya otomatis tanaman lumut itu juga bagus guys. Kalau kelembapannya tinggi, lumut bisa keluar. Nah, itu juga termasuk kejelekan, karena bagi beberapa penghobi lumut itu juga gulma atau hama ya guys ya. Jadi ya begitulah. Nah, yang terakhir menurut saya yang jelek dari kumis ini, mudah banget diserang oleh hama. Tapi pengontrolannya juga mudah. Jadi bagi saya, walaupun hama ini cepat menularkan di media ini, tapi penanganannya bagi saya juga mudah sekali, kan bisa dicuci. Itu menurut saya. Nah, itu di video ini ya, kelebihan dan kekurangan dari kumis. Kalau kalian ada pertanyaan tentang kumis, kalian bisa masukkan ke kolom komentar, tanya di kolom komentar, atau DM di Instagram saya juga bisa. Kalau kalian belum subscribe dan baru kali ini nonton, semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian ya, untuk menambah pengetahuan dan edukasi yang otodidak lah istilahnya. Semoga ya membantu kalian banget
di video ini. Saya berharapnya seperti itu guys. Kalau memang ada kekurangan, saya mohon maaf. Ya memang ini pengalaman saya. Ini share pengalaman saya. Juga ini pengetahuan yang saya punya. Kalau kurang kalian bisa nambahin di kolom komentar juga ya. Informasi aja, saya kan juga penjual kumis. Kalau memang di daerah kalian banyak pemakaian kumis atau banyak yang mencarinya di daerah kalian, teman-teman kalian juga butuh kumis, kalian bisa langsung DM di Instagram saya, bisa minta nomor saya di kolom komentar. Saya bisa memberikan jasa reseller ya untuk kumis, karena saya penjual kumis juga. Nah, kalian tadi sudah lihat kan perbedaan ukuran-ukurannya serta manfaatnya untuk apa. Kalau saya lebih prefer ke kumis karena ya yang pasti dia porositasnya jauh lebih tinggi. Nah, bagi teman-teman yang mau pakai media tanam yang lain, misalnya pasir malang atau batu fondasi dari bangunan yang bentuknya tidak runcing-runcing ya, yang sudah bulat-bulat, lebih bersih juga, itu masih bisa dipakai. Tapi ya kalau saya itu sebagai alternatif kalaupun saya tidak punya kumis. Tapi ya bagi saya kumis tetap saya pakai karena jauh lebih bagus ya. Nah, kalau kalian nggak mau repot-repot untuk meracik ini ya atau media tanam, nanti kalian tunggu aja di episode dimana tanaman saya timelapse-nya itu dari awal sampai sudah bagus. Itu bagaimana menggunakan media tanam apa, di sana juga sudah ada, dan mungkin akan saya jelaskan nanti di video selanjutnya kalau kalian ingin tahu. Oke? Nah, kalau kalian juga penasaran kumis sama pasir malang kelebihan kekurangannya apa, langsung lihat card di atas ya. Ada tombol tanda seru di atas, nah itu diklik aja, itu videonya untuk perbandingan antara kumis dan pasir malang. Kalau saya sih tetap pakai kumis. Nah, kalau teman-teman kalian sendiri bagaimana? Langsung ketik di kolom komentar. Kalian mau sharing di sana atau ada pengalaman buruk, pengalaman baik tentang media tanam selain kumis, kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar. Biar kita dan juga teman-teman lainnya juga saling belajar kalau ada yang menonton di video ini. Oke? Sesuai motto saya yang lalu-lalu. Stay healthy, stay positif, stay kreatif. Bye-bye. See you guys.